Hai Sobat Bara, apa kabar semuanya? Kita sekarang berada di tempat yang istimewa dan juga spesial. Secara pribadi saya juga punya banyak kenal di tempat ini dan juga saya bersama dengan orang juga tidak sembarangan yang juga saya anggap seperti guru saya dalam berbagai macam kemediaan. Sekarang kita berada atau Kopi Bara ada di Suara Surabaya. Dan bersama dengan Mas Iman Dwi Hartanto. Mas Iman, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas Jadi, terima kasih datang ke Suara Surabaya. Ini jauh-jauh dan lama nggak ketemu, ada apa ini? Iya, jadi total 3 tahun ya Mas ya? 3 tahun. 3 tahun dan kita bisa ketemu lagi di tahun yang spesial, tahun yang penuh dengan derita dan juga penderitaan, tapi kita masih bisa dapat hikmahnya. Penuh dinamika. Kalau kita mau bicara seperti itu. Penuh dinamika. Oke Mas Iman, sekarang saya dan Mas Iman bersama dengan Kopi Bara tentunya di satu materi yang nanti bisa kalian saksikan di materi-materi yang Kopi Bara di IG dan juga di YouTube Kopi Bara. Oke Mas Iman, kita bicara tentang aktivitas ngopi dulu ya. Mas Iman sejauh ini selama hampir 3 dekade berkiprah di broadcast, hobi-ngopinya seperti apa nih Mas Iman? Kalau ngopi jujur ya, saya ini sebenarnya bukan peminum kopi, cuman saya kadang-kadang iseng aja, pengen ngopi dah gitu. Kebetulan kita di kantor ada koperasi yang punya tim untuk bikin kopi, kadang-kadang saya ganggu mereka gitu, minta kopi gitu. Dan ya kalau dibilang seminggu paling tidak saya bisa minum tiga kali lah minum kopi lain. Kan jadi udah pernah ngalamin seperti itu kan pasti. Ya gitu lah. Dan kalau dibilang minum kopi bagian dari hidup saya, iya dan tidak. Saya nggak tergantung, tapi kadang-kadang juga usul pengen nih, gimana caranya? Ya, saya masih ingat ini ya, masih ingat filosofinya Mas Iman ya. Saya masih ingat sekali ketika dulu masih bergabung bersama Mas Iman. Apa itu? Kopi itu harusnya nggak pakai gula hitam, cuman orang Indonesia yang ngopi pakai gula. Persis. Jadi ini terima kasih dan ingatin itu. Saya alhamdulillah selama di Surabaya pernah dapat peluang untuk belajar di luar, dan selama beberapa tahun di luar, saya justru menikmati kopi itu black tanpa gula. Nah di sini ini yang ada istilah giras lebih keras. Apa tadi? Terus saya coba telusur cari info, termasuk Dedi, ternyata sepaham kita bahwa minum kopi yang baik dan benar adalah tanpa gula. Dan sekarang saya jadi kebiasaan kalau ngopi ya tanpa gula. Mungkin agak cara-cara orang sono lah gitu. Kebiasaan bawaan dari luar negeri, kopi black. Dan tepat sekali kalau bicara kopi black, ini saya memang sengaja membawakan sesuatu yang spesial dari Kopi Bara buat Mas Iman. Yang versi gula ada, yang nggak pakai gula juga ada. Baik. Jadi seleranya pas banget nih. Ini yang versi gula ya? Yang ada gulanya. Gula. Jadi ini untuk cadangan, kalau misalkan sudah kepingin yang manis-manis, ini yang saya pakai. Tapi kalau yang black, saya coba yang black. Blacknya ini ya? Ya ini yang murni dalam arti nggak pakai gula, ini bisa untuk ya sekitar 5-7 cangkir. Saya penasaran kopi bara. Apa maksudnya kopi bara? Iya, kalau dari namanya itu jelas kan Mas, semangat membara. Wah, sama seperti Mas Iman yang oke lah, secara durasi udah 3 dekade, tapi semangatnya nggak pernah turun. Makanya kami memilih nama ya secara kebetulan kok sama dengan filosofinya di Surabaya. Orangnya pada membara semua ketika siang. Begitu. Bisa aja, nggak apa-apa, tolong gaduh, terus? Oke, itu secara sekilas ya, Sobat Bara. Jadi kalian bisa mengerti bahwa ternyata seperti ini kegiatan di Surabaya rata-rata ya memang nggak lepas dari kopi. Oke Mas, sekarang kita ke media nih yang menjadi satu ranah yang Mas Iman sangat ekspor sekali di bidangnya. Mas Iman, sekarang ada virus COVID-19. Kalau kita bicara media Mas, sejauh mana? Karena hampir semua sektor itu terdampak corona. Apakah media juga terdampak sekarang ini Mas? Jelas, kami sebagai satu di antara radio di Indonesia juga terdampak. Secara finansial kami terdampak karena banyak iklan yang semula sudah oke, sudah deal, atau katakanlah kalau sudah tahapan ya saya mau maju, saya mau purchase, saya mau pasang, tapi begitu kena pandemi mereka mundur teratur dan akhirnya kalau dipantau di siaran Surabaya kami iklan sepi. Hanya teman-teman yang memang paham dengan situasi dan sudah berjalan bersama kami cukup lama yang masih bertahan, selain produk yang memang esensial dibutuhkan sekarang, misalnya butuh obat-obatan, bagaimana menjaga imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang bersama kami dan itu merupakan kawan-kawan lama. Lalu kalau dari sisi operasional, kami di internal masuk kantor saya sudah melalui SOP, cek suhu tubuh,
cuci tangan, di dalam juga dipasang wajib pakai masker. Kemarin direksi juga sudah tegur kami di pelaksana siaran yang notabene streaming, jadi tonton orang, kenapa kok penyiarnya nggak pakai masker? Menyuruhkan orang pakai masker, tapi penyiarnya nggak pakai masker. Iya ya. Tapi ya jadi tahu sendiri kalau ngomong pakai masker kan seperti dibuka sapu tangan gitu ya. Dan kita announcing di kaca, ngomongnya di kaca. Tapi ya konsekuensi seperti itu. Dari sisi pencarian pemberitaan, kami juga begitu. Reporter kami juga mau tidak mau work from home. Mereka yang semula bisa melakukan peliputan secara langsung di lapangan, mereka sekarang mengandalkan telepon, press release, atau kalau mereka menggunakan video call dengan WA dan sebangsanya. Seperti itu. Liputan-liputan video konferensi pers yang biasa kita lakukan udah nggak boleh. Apalagi seruan dari kawan-kawan Dewan Pers, kawan-kawan dari institusi organisasi kewartawanan itu menyuruhkan supaya kami jangan membiarkan wartawan terekspos dengan peluang-peluang resiko tertular. Jadi kalau dibilang keuangan, operasional, kena dampak semuanya. Jadi sama ya Mas, dengan berbagai macam sektor yang dimiliki kita juga ada dampaknya ya. Persis, sama aja. Oke, kalau ada satu peribahasa Mas, setiap bencana pasti ada hikmah. Kira-kira meskipun ada peran ini, apa yang Mas Iman bisa dapatkan berupa hikmahnya itu? Saya setuju. Bangsa kita ini adalah bangsa yang didera oleh berbagai macam permasalahan, mulai penjajahan sampai dengan pengkhianatan, kemudian sampai dengan reformasi. Nah, dalam situasi, kalau saya mengacu pada sejarah, dalam situasi sulit, itu bangsa kita selalu muncul kreativitas. Model-model kreativitas yang bermunculan itu macam-macam, mulai yang remeh-temeh, belanja dari rumah, belanja sayur, dilakukan secara online bisa. Kemudian ada juga melakukan kebutuhan-kebutuhan esensial lain, mungkin butuh pasta gigi, dilakukan secara online, semua dilakukan. Kemudian aktivitas keseharian. Nah, kalau bicara soal hikmah terhadap diri saya, kita kembali ke back to basic lagi deh. Bahwa kebersihan itu merupakan pangkal dari iman ya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi saya coba ini pulang ke rumah, saya tidak boleh masuk dengan baju yang sama. Jadi kendaraanku itu sudah ibaratnya koper berjalan. Jadi saya sudah siapkan baju ganti. Sebelum masuk ke rumah saya harus ganti baju. Minimal pakai sarung, langsung masuk kamar mandi, baru ketemu istri. Hidup dan derap dinamika kehidupan rumah tangga dan pribadi saya sudah terdampak. Apa lagi? Jadi kalau dibilang mau blessing, ya saya jadi lebih dekat dengan keluarga. Satu, kedua, saya jadi sadar bahwa aku nggak sendirian. Saya butuh teman untuk bisa menjalani fase ini, yaitu orang-orang sekitar saya, dan saya harus bangkit, harus survive, harus bertahan. Itu pemahaman yang tak tajuk ini. Kita masih ingat ya, akhirnya memang betul sekali ya, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Mas Iman ini orangnya ingetin kita ya. Oke Mas Iman, kalau kita juga lihat media Mas secara umum ya Mas ya, rata-rata memang semua terdampak ya. Kalau kita bicara kiat Mas, apa yang menjadi kiat dari Surat Surabaya dalam arti ketika ini juga terdampak itu, apakah Mas sekarang Surat Surabaya lebih mengedepankan aspek online-nya yang didominankan atau seperti apa ini? Enggak juga sih, sebenarnya apa yang dikatakan oleh founding fathers kami, jadi juga paham bahwa Pak Toyo memberikan garis besar kepada seluruh kru bahwa kita ini adalah lembaga pelayanan. Lembaga pelayanan publik. Publik apa? Publik tentang aspek informasi. Nah, karena situasi itulah kami memberikan pelayanan. Mau tidak mau, kami harus jalan, harus jaga kondisi, harus jaga kebersihan supaya tetap jalan. Dan dengan situasi yang seperti sekarang, kita tetap melayani. Bottom line-nya itu melayani. Terus itu aja melihat. Jadi makanya tidak mengherankan kalau sampai dengan jasa warsa ketiga bahkan mendekati usia ke-40 ya Mas Iman ya, sekitar 5 tahun lagi. Amin. Itu Surat masih menjadi pilihannya masyarakat utamanya di Surabaya dan juga sekaligus sama-sama sebagai brand dari Surabaya juga Mas. Moga-moga ya dalam arti Kopi juga bisa mengiringi perjalanan Surat Surabaya menjadi sebuah lembaga penyiaran yang memberikan pelayanan kepada publik. Saya berharap Kopi Barat bisa menemani waktu saya minum kopi. Jadi seperti yang saya katakan di awal, saya bukan peminum kopi, tapi setiap kali ada kesempatan saya minum kopi, saya akan manfaatkan pulang minum kopi. Dan saya coba nanti akan menikmati Kopi Barat, sehingga semangat saya bisa terus membara. Apalagi kalau siaran lesu itu, wah ini masalah buat saya. Siaran harus semangat membara.
Karena memang itu jadi cerita sama Mas selama berpuluh-puluh tahun. Oh ya? Iya, saya dengar Mas Iman itu ketika dulu membawakan Suara Surabaya Top 20 di tahun 95. Masya Nah, gitu. Allah. Sampai kemudian jadi mitra dan sekarang saya bertamu sebagai apa ini ya, host ya. Iya, rekan sebagai Iya, sebagai host, sebagai rekan juga sebagai guru. Ada banyak filosofi yang saya pakai dalam kehidupan saya, meskipun dulu dalam PT kita juga pernah beda pendapat, pasti. beda persepsi, itu hal yang lumrah. Ya. Dan itu menjadi sebuah titik khas ternyata Mas Iman, bahwa dengan bergabung bersama Mas Iman, dengan bergabung bersama Surat saya nggak baper lagi ketika menemukan hal yang aneh-aneh di dunia kerja. Nah, di sini udah gudangnya baper. Iya, ya itu tadi kita melayani orang-orang yang sedang dalam keadaan bermasalah. Jadi mau tidak mau Iya. kita juga butuh teman supaya tetap bisa menyemangati kita Iya. untuk memberikan solusi kepada mereka paling tidak ya itu. Semangat membara. Semangat bara. Oke, Sobat Bara ya, itu tadi. Kalau kalian ya yang di Surabaya yang terutama langsung aja bisa buka cantik sekali frekuensi FM 100 atau bisa juga buka di streaming di suarasurabaya.net. Itu ada aplikasi juga termasuk di Play Store dan juga Apple ada Mas ya? Ada. Apple juga. Atau juga banyak lah beberapa web itu rata udah posting semua linknya Suara Surabaya, ini gampang banget. Itu nanti pasti bisa dengerin Mas Iman siaran, semuanya bisa dengerin termasuk juga info. Enggak cuma Surabaya aja Mas ya. Saya dengar juga Sekarang ini kita punya pendengar di Kalimantan, kita Tarakan. Kita punya pendengar rutin di Jepang ada, yang juga sering streaming kita. Iya. Merauke juga ada, dan bahkan yang paling ekstrim, kalau keluhan air, listrik, dan juga lalu lintas dari luar Surabaya, Probolinggo, Jombang, Mojokerto udah lapornya ke kita. Jadi kalau dibilang namanya Suara Surabaya, sekarang ini namanya Suara Jawa Timur. tinggal menunggu ya. Mungkin kayaknya di ulang tahun 50 ya. Jadi Suara Indonesia ya Mas. Jangan gitu lah. Jangan gitu, itu sudah dipakai orang soalnya. Artinya nanti bisa mencakup ya udah di urusan Indonesia, bisa jadi nanti curhatnya di Suara Surabaya. Amin. Amin. Ya oke Sobat Bara ya. Jadi sekian dulu untuk materi kita di ya Jalan-Jalan Kopi Bara di Surabaya bersama dengan Mas Iman Dwi Hartanto, satu di antara figur yang sangat-sangat ya boleh dibilang ini menjadi figur penyiar di Surabaya dan juga sekaligus juga kalau siaran itu nggak pernah sepi. Terus juga saya juga dulu dengar, coba bayangin, saya dengar dari SMP sampai ketemu jadi rekan kerja dan sekarang bisa ketemu bareng lagi di konsep yang berbeda di materi-materi yang ada di Kopi Bara. Jadi Andrian pamit ya, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Oke Mas, langsung ya, nanti kita langsung ngopi ya Mas. Ya, Ngopi boleh. bareng sambil buka puasa karena sekarang lagi puasa. Ya. Oke, thank you Sobat Bara semuanya, sampai jumpa di edisi berikutnya.